kayak apa aja sih yang udah kita lakuin. Lanjut. Oke, yang pertama kita itu udah nentuin sekretaris, bendahara, sama penanggung jawab harian dari D1 sampai D5 Spekta. Orang-orangnya itu untuk sekrenya ada Anggi dan Inesa, untuk bendaharanya ada aku sendiri, dan penanggung jawab hariannya ada di slide, bisa dibaca aja D1 sampai D5-nya. Lanjut. Nah, ini ada PJ tugas. Jadi tuh kita setiap tugasnya itu nentuin satu orang yang bertanggung jawab teknis pengerjaannya, kayak bikin teknis pengerjaannya setiap tugasnya itu kayak gimana, sama sampai penilaian juga itu kayak gimana. Nah, ini untuk tugas TPN itu ada Akbar sebagai PJ-nya. Jadi tugas esai TPN itu mabanya itu menulis esai mengenai teknologi pangan secara umum. Sama lah ya kayak kita tahun lalu. Terus ada juga kuis TPN, PJ-nya Sonia. Itu kuis buat mereview materi di pertemuan pertama. Ada juga field trip, review field trip dengan Ratu sebagai PJ-nya. Itu bikin review dari field trip pada hari kedua dengan cara membuat video. Terus ada juga buklet mengenai pengembangan diri dan kepemimpinan dengan Anggi sebagai PJ-nya. Lanjut. Ada juga sosialisasi angkatan, itu supaya maba dapat berkenalan dengan teman angkatannya, dengan aku sendiri sebagai PJ-nya. Ada juga sosialisasi angkatan atas, jadi supaya maba lebih akrab dan kenal sama kakak tingkatnya. Ada Faiza dan Ines sebagai PJ-nya, terus ada juga sosialisasi organisasi, itu supaya mabanya juga kenal sama organisasi yang ada di TPN. PJ-nya Andrea. Untuk sharing kasus, PJ-nya Anissa. Supaya tugas ini tuh supaya maba bisa akrab dan kenal sama kasubnya. Kalau family project, PJ-nya Loren. Itu supaya maba juga dapat mengenal keluarga asuhnya. Untuk Anjang Sana, ini project yang harus dikerjain sama satu angkatan gitu kan. Terus dengan Eva sebagai PJ-nya. Lanjut. Nah, selain ngekonsepin tugas, kita juga ngelakuin evaluasi ini dari tugas-tugas. Terus selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita udah ngelakuin sharing sama angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kita tuh ngelakuin sharing sama angkatan 2019, 2018, sama 2017. Nah, tujuannya itu kita ngelakuin sharing ini buat evaluasi terkait tugas yang diberikan ke maba, biar tugas yang diberikan di spekta tahun ini tuh bisa lebih baik gitu. Terus selanjutnya kita juga udah nentuin nama divisi dan kelompok. Jadi udah ditentuin ya nama divisinya itu berdasarkan nama dari detektif, dan nama-nama buat kelompoknya itu dari tumbuhan gitu. Terus kita juga menyeleksi hasil ide-ide dari Cipom yang udah diisi oleh teman-teman semua. Terus selain itu juga kita juga gak asal gitu nentuin nama divisinya, ada esensi dari nama divisi masing-masing. Kita juga udah ngebuat clue dan riddles. Nah, clue dan riddles ini digunakan untuk sosialisasi organisasi dan proyek angkatan Anjang Sana gitu. Jadi udah kita uji coba juga ke teman-teman IKW buat clue-cluenya, dan itu ternyata evaluasinya masih banyak beberapa clue yang bikin bingung gitu. Jadi mungkin kedepannya kita juga bakal memperbaiki clue-clue yang dianggap ngebingungin gitu. Nah,
Selain itu kita juga udah nentuin timeline tugas per hari di spektanya. Jadi di praspekta itu bakal ada tugas esai TPN, terus hari pertama itu bakal ada tugas kuis tentang TPN, sosialisasi angkatan, sosialisasi atas, sama sosialisasi organisasi. Buat hari kedua kita akan ada tugas review field trip, sosialisasi angkatan, sosialisasi atas, sosialisasi organisasi, dan anjang sana. Jadi anjang sana ini tuh diberikan di hari kedua biar waktu buat pengerjaannya itu lama. Terus untuk hari ketiganya itu ada buklet, ada sosialisasi angkatan, sosialisasi atas, sosialisasi organisasi, dan sharing kasus. Untuk hari keempatnya ada sharing kasus, family project, sosialisasi angkatan, sosialisasi atas, dan sosialisasi organisasi. Buat hari kelimanya itu udah gak ada tugas, jadi mereka udah terbebas gitu dari tugas. Selanjutnya aku bakal ngejelasin on progress dari person. Yang pertama itu ada fiksasi tugas. Nah, kita udah melakukan simulasi pada semua tugas yang akan diberikan pada maba sebelum dimuat ke dalam buklet penugasan. Nah, tugasnya itu yang seperti ada di slide. Kemudian kita juga sedang melakukan pembuatan video divisi. Nah, kita sedang penentuan konsep video, kemudian pembagian scene, pembuatan skrip, take video, dan kemudian editingnya akan dilakukan dari Matplotlib. Kemudian person juga udah beberapa kali melakukan bonding. Bonding yang udah dilakukan person itu ada nge-surprisein anggota person yang ulang tahun, kemudian kita juga udah beberapa kali main game. Sekian pemaparan dari progress person. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak person. Oke, mungkin kita boleh lanjut ke divisi selanjutnya ya. Ada siapa nih? PK. Hai Teteh PK. Halo. Sebelumnya maaf ya nggak bisa on cam. Oke, tidak apa-apa. Oke. Sebelumnya halo semuanya. Selamat pagi. Hilang. Udah. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari PK mau maparin progres divisi yang udah berjalan nih di PK. Tapi aku nggak sendiri, aku sama Sani gitu. Halo Boleh teman-teman. next. Ya, halo teman-teman. Boleh di next, Pak? Boleh di next, Pak. Nah, nungguin ya. Hehe. Oke, boleh Sani. Oke, yang pertama itu kita ada Kakak Asu. Nah, Kakak Asu ini PJ-nya udah dipegang sama Jenny. Nah, Kakak Asu ini kita dilihat berdasarkan gender dulu, habis itu sekolah, lalu daerah, dan terakhir agamanya. Boleh langsung dilanjut aja. Nah, ini ada cara buat maba nge-add TTTPK-nya. Nah, jadi nanti tuh bakal diumumin kan kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Terus misalkan nanti di kelompok 1 tuh ada namanya Sita, Siti, sama Situ gitu kan. Udah diumumin nama-namanya.
Nah, nanti bakalan ada foto dari nggak, bakalan di bawahnya itu bakal dikasih clue gitu. Aku adalah seorang mentega yang bisa terbang. Nah, ini tuh sebenarnya ngambil dari clue-clue yang apa sih namanya? Clue-cluenya itu dari kalau misalkan ospek kayak gitu. Kan kalau mentega terbang tuh blue band kayak gitu. Terus nanti tuh di bagian yang birunya bakal dikasih jawaban-jawabannya. Ada penggaris terbang, air gunung. Nah, air gunung tuh maksudnya aqua. Jadi nanti mabanya nyari orang yang megang apa sih namanya? Ini megang botol aqua di PP-nya gitu. Sama ini nanti bakal kita minta tolongin juga sih buat ke mediasi bikinin PPT-nya. Boleh lanjut. Nah, kan udah dijelasin sebelumnya sama-sama kalau nanti PP-nya kita itu bakal menggunakan barang-barang yang sesuai dengan clue yang udah kita pilih. Nah, ini harusnya ini kan apa sih menggunakan garis, tapi karena nggak ada jadi seadanya aja. Nanti di bawah foto kita cantumin ID line kita gitu. Nanti baru mabanya nge-add sesuai dengan clue yang mereka dapat. Boleh dilanjut. Nah, lanjut ada ngopi with PK. Nah, kalau dulu kan namanya bincang PK. Nah, kalau sekarang kita ganti jadi ngopi with PK. Nah, ngopi itu apa sih? Ngopi itu artinya ngobrol happy with PK. Nah, nanti di dalam dari ngopi ini tuh bakal ngebahas kayak main game, terus ngebahas tugas-tugas juga. Terus kan nanti bakalan ada kayak beberapa konten-konten gitu. Nah, di ngopi with PK ini juga bisa kita ngasih tahu gitu biar lebih jelasnya. Karena kan biasanya kan kalau di chat tuh ada yang masih belum ngerti atau gimana. Nah, di Ngopi with PK ini kita mau ngejelasin ulang nih kayak buat tugas-tugas dan konten-konten yang bakal dibikin sama PK maupun person juga gitu. Oh iya, nanti bakalan ada template juga mungkin buat Ngopi with PK-nya dan kita mau minta tolong ke mediasi buat bikin template-nya gitu. Nah, terus ada tugas SG tentang mental health in pandemic. Nah, tapi kita juga yang pertama itu, tugas pertama lebih ke kesehatannya gitu. Jadi, nanti kita kayak bakal buat checkbox gitu, ada 9, nanti si mabanya bakal ngeceklistin 3 aja. Terus, habis itu mereka ngumpulin pembuktiannya di SG yang kedua dengan foto. Terus misalkan di checkbox pertama ada makan buah-buahan, terus dia ngeceklis yang olahraga sama yang minum vitamin. Nah, nanti mereka harus foto kayak buktiin buat bukti biar kita juga tahu kalau misalkan mereka nggak bohong gitu. Tapi ini masih kasarnya aja. Kalau untuk ininya masih belum ditentuin ya teman-teman. Boleh dilanjut. Nah, jadi dari rangkaian si health itu juga ada apa sih namanya template yang lainnya. Nah, ini tuh nanti bakal mabanya itu bakal disuruh bikin. Sebenarnya ini jatuhnya kayak mood tracker gitu. Awalnya kita mau bikin per minggu, cuman kayaknya kalau per minggu agak takut kayak kurang apa ya? Kurang bagus juga gitu di template-nya. Terus agak takut nyusahin juga ke mabanya. Jadi makanya kita bikin template ini tuh buat kayak 1 hari dari mabanya gitu. Nanti bakalan ada kayak titik-titik gitu. Ntar mereka ngewarnain nih dari paling ujung kanan itu super sad, ke ujung kiri itu super happy. Nanti mereka nandain gitu di bagian mananya mereka titiknya gitu. Terus nah ini tuh nanti di bawahnya bakalan ada kayak notes gitu. Kenapa dia ngerasain misalkan dia lagi super happy. Nah, apa sih alasan dia dari super happy itu gitu. Terus nanti di bawahnya bakalan ada tag someone special. Sebenarnya di sini kayak kita bakal bikinnya tag your human diary gitu. Nah, kenapa human diary? Karena kan kalau misalkan berhubungan dengan mental tuh kan pasti kita kayak sering curhat gitu sama orang lain. Nah, di sini bisa juga nih jadi ajang kita buat ajang maba buat apresiasi ke orang-orang yang mereka curhatin gitu kayak human diary mereka tuh siapa yang sering dengerin keluh kesah mereka. Terus orang yang di tag ini tuh nggak harus dari anak-anak Tekpang aja, bisa dari
orang apresiasi teman-teman mereka yang mereka curhatin gitu. Next. Oke, segitu dulu aja dari PK. Terima kasih. Terima kasih Teteh Kak. Oh, emang cita-citanya mulia ya nyari sugar daddy. Oke, wah, semangat nyari sugar daddy-nya. Kita lanjut ke divisi selanjutnya. Ada siapa ya? Ada Humas. Halo Humas. Lucu banget ada dirinya dong, Ula. Halo, iya maaf ya aku izin off cam. Oke, Terus gimana? kita juga nggak ada Ya, sama PPT, nih. nggak ada Maaf banget PPT ya. kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, buat dari Humas sendiri tuh kita waktu itu udah nyari rumah produksi sama narasumber, tapi itu baru nyari-nyari aja buat yang rumah produksi yang kayak rendang tahun lalu itu. Terus kita juga udah ada LO buat angkatan 16, ada Nisrin, terus 17 Ilham, 18 Dindu, 19 Nida, terus dosen sama Aslep, aku sama Sky. Terus abis itu kita juga udah nentuin sekre sama bendahara, buat sekrenya Arla, terus bendaharanya aku. Terus buat Kadif sama Wakadifnya juga udah sharing sama angkatan 17, 18, 19. Terus kemarin juga kita baru sharing satu divisi sama angkatan 19. Selanjutnya Ham silahkan. Ya, selanjutnya kita juga udah menentukan CP ya untuk nanti bikin grup TPN 21 dan perwakilan dari Humas itu ada Tina dan Loci. Terus kita juga udah mengkonsep untuk bikin video yang nanti video perkenalan Humas yang nanti akan ditayangkan pada maupun ya, tapi belum selesai. Dan kita juga udah merevisi Desker Humas yang tahun lalu. Kita membahas Desker yang nantinya akan kita membahas Desker ya, udah sama kita juga sudah membuat template perkenalan. Udah ya, mungkin itu saja dari Humas. Sekian dari kami. Oke, terima kasih banyak Mas. Ya. Oke, kita lanjut ke divisi selanjutnya. Ada siapa Habil? Yang ditunggu nih dari tadi ya. Yang kadifnya on cam nggak sih? Udah di pantai nih ya. Nih, mangga. Halo all, iya makasih udah Habil. Jadi sekarang gilirannya acara dan mungkin dari acara bakalan singkat aja, nggak ada PPT juga karena kalau ada PPT dan detail nanti sampai besok nggak selesai katanya si Amel. Jadi iya bisa 10 slide. Iya, aku persilahkan langsung ke kawan-kawan acara. Siapa ada? Oke, halo. Halo, Dena. Nah, oke, jadi pada umumnya kita juga udah nentuin sekre dan bendahara. Terus kita juga udah nentuin tema per hari. Di hari 1 itu ada adaptasi, hari kedua ada eksplorasi, hari ketiga ada aktualisasi diri, hari keempat ada self-efficacy, dan yang ke hari kelima itu ada connection. Terus selanjutnya kita udah ada PJH konten. Di Day 1 itu ada Vita, Amel, dan Naila. Di Day 2 ada Nadia Paca. Di Day 3 ada aku sama Aldo. Day 4 ada Tere, Audrey, Oza. Dan di Day 5 itu ada Zahra, PG, sama Dinda. Nah, terus kita juga udah nentuin PJMC sama PJ-tornya. Kayak mungkin dilanjutin sama aku. Jadi kalau PJ konten itu yang Day 1 ada yang pertama konten itu ada virtual gallery di PJ-in sama Oza.
Terus ada pengenalan TIP di PJ-in sama Aldo, ada webinar transisi di PJ-in sama VG, dan ada talk show with dosen yang itu PJ-nya Dena. Di itu ada pengenalan ruang lingkup keprofesian di PJ-in sama aku, ada pengenalan BMC di PJ-in sama Amel. Day 3 ada pemandiri di PJ-in Audrey, kepemimpinan di PJ-in Tere, lomba BMC di PJ-in sama Nay. Day 4 kita ada pitch deck di PJ-in sama Nay, dan juga ada market hunter di PJ-in sama Dinda. Kalau day 5 atau di terakhir, kita ada post to post di PJ-in sama Paca, mega bonding sama Vita, dan welcome TIP sama Nadia. Jadi dari day 1 sampai 5 itu kita udah dibahas kontennya apa aja, tapi yang baru dibahas detail baru day 1 sampai day 2. Kita juga sedang on progress dalam pembuatan video divisi, tapi untuk lebih detailnya bisa ditunggu aja ya Kang Teh. Nah, oh iya, kita juga udah jadi deskripsi kerjanya. Ada kegiatan menjelaskan waktu dan tujuan. Boleh dilanjut sama Nadia. Oke, jadi selanjutnya kita udah nentuin tema besar sama nama spekta ya. Kalau tema besar kalian udah tahu kan, jadi detektif gitu ya. Terus nama spektanya juga ya udah tahu lah ya, Spektanikma. Kayak keren banget gak sih Spektanikma, kayak detektif banget gitu. Terus apa ya, oh ya kita juga udah nentuin timeline nih, kira-kira kayak ini harus H berapa gitu, pokoknya udah guys. Terus kalau on progress-nya nih kita lagi ngomongin tentang jingle spekta juga, jadi kayak udah ngelis kira-kira siapa aja nih yang bisa alat musik gitu, yang bisa kita berdayakan gitu ya. Terus pokoknya udah untuk jingle spekta itu sih. Dari segitu aja dari acara, guys. Dadah. Terima kasih banyak. Oke, dikembalikan sama Dep lagi. Terima kasih banyak acara atas pemaparannya. Kita boleh lanjut ke divisi yang mau tawuran. Asesor mangga. Ya, halo. Suaranya masuk? Masuk. Oke, sebelumnya aku izin off cam ya, dan untuk pemaparannya juga nggak pakai PPT gitu. Jadi cuma ngomong aja. Oke, jadi langsung aja. Progres kita selama kurang lebih 2 bulan ke belakang kita jalanin panitia spekta. Itu ada sekitar 12 progres yang udah kita jalanin dan 1 progres yang masih on progress. Nah, untuk progres kita yang pertama itu kita udah selesai ngebuat kontrak. Nah, kontraknya ini terdiri dari kontrak peserta, kontrak panitia, dan juga kontrak rapat. Yang kedua, kita udah nentuin sekre dan bendahara dari asesor. Yang ketiga, kita sudah melakukan sosialisasi kontrak rapat dan disetujui oleh seluruh angkatan 2020. Nah, yang keempat, melakukan pengawasan kinerja panitia spekta terkait kontrak rapat yang sudah berjalan. Terus yang kelima, kita lagi menunggu feedback dari kader terkait kontrak untuk peserta. Yang keenam, kita udah melakukan review ulang kontrak dan mencari celah yang kemungkinan akan dipertanyakan oleh kader. Untuk progres yang ketujuh, kita sudah selesai melakukan sharing dari angkatan 17 sampai dengan 19 yang diikutsertakan oleh Kadip Wakadip, dan sudah dipaparkan juga laporan hasil sharingnya ke seluruh anggota divisi asesor. Yang ke-8, kita sudah selesai melakukan sharing dengan Komdis dan Eval angkatan 2019 yang diikuti oleh seluruh anggota divisi asesor. Yang ke-9, kita udah mempelajari konsep Excel besar dan akan menyusun penilaian Excel besar juga. Terus yang ke-10, kita sudah melakukan koordinasi dengan divisi personalia dan juga PK terkait absensi untuk peserta nantinya. Yang ke-11, kita sudah melakukan koordinasi juga dengan personalia terkait tugas pengganti.
Dan untuk progres yang ke-12 yang terakhir yang udah dijalanin, kita udah sering melakukan bonding dan juga evaluasi untuk seluruh divisi asesor termasuk kadip dan wakadipnya. Dan yang sedang on progress sekarang, pada saat rapat nanti malam kita bakal nentuin nilai-nilai dan konsep dari nilai-nilai yang akan diberikan kepada peserta. Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang progres asesor selama 2 bulan ke belakang. Terima kasih. Ya, terima kasih Hilman. Agak ramai di kolom chat ya, ada apa ini? Oke, lanjut ke divisi Danus. Halo guys, kita langsung ke PPJ-nya aja ya. Oke, jadi guys, aku di sini mau nyampein progres dari Danus Mandiri. Nah, yang pertama itu dimulai dari pemasukan di bulan Mei. Ini pemasukan bulan Mei itu kita yang warnain oranye ini. Jadi orang-orang yang bayar di bulan Mei yang warna oranye ini. Nah, untuk akumulasinya itu waktu bulan Mei itu totalnya ada 4.294.000. Nah, terus kemarin itu kan bulan Juni. Nah, kita yang udah bayar itu, yang belum diwarnain ini orang-orang yang bayar di bulan Juni. Nah, untuk akumulasi total bulan Juni itu ada 1.119.000. Nah, kenapa di bulan Mei itu totalnya lebih besar daripada di bulan Juni? Karena banyak banget dari kalian semua yang udah bayar lunas atau udah bayar beberapa bulan ke depan, itu tuh di bulan Mei. Nah, udah deh, jadi gitu. Sama ya mau ngingetin lagi yang bulan Juli kan udah mulai bulan Juli ya, udah bisa bayar ya guys sampai tanggal 20. Kalau lebih dari itu bisa kena denda guys. Oke, udah ya. Terima kasih Danus. Sekarang lanjut ke divisi terakhir. Dep, maaf. Belum. Itu baru PJ Danus, Oh. Danus Mandiri. Oke, maaf. Aku kira udah. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya ke merchandise ya. Jadi kemarin kan udah buka batch 1 dan itu tuh penjualannya itu sampai ke 16 pengiriman. Nah, untuk info juga kemarin tuh yang batch 1 itu belum dikirim semua. Nah, yang belum dikirim itu lagi nungguin percetakan dari stiker ya. Terus mengingetin juga untuk target penjualan setiap divisi itu 70.000. 70.000 itu tiap batch-nya bukan sampai selesai. Jadi kan akan dibuka batch-nya itu setiap bulan. Jadi target per bulannya hitungannya itu 70.000. Terus untuk divisi yang kemarin belum memenuhi target, itu tuh akan diakumulasiin ke batch 2. Misalnya kemarin baru ngejual sebanyak 50.000, kan target kita 70.000, berarti 20.000-nya itu akan diakumulasiin ke batch 2. Terus untuk penjualan divisi kalau dari batch 1-nya itu udah melebihi dari target, itu juga dihitung ke akumulasi ke batch 2. Misalnya kemarin udah terjual 100.000, berarti kan itu lebih 30.000 ya dari target. Itu jadi nanti kalau misalkan di batch 2-nya mau beli 40.000 itu nggak apa-apa gitu. Terus yang terakhir nanti kalau misalkan yang batch 1 itu udah pengiriman sampai ke teman-teman semuanya, nanti akan dibuka link evaluasi gitu tentang batch 1-nya itu gimana, biar dapat masukan juga dari teman-teman. Itu sih dari merchandise. Oke, makasih Nata. Boleh lanjut ke DAP. Jadi lanjut ke DAP. Kan DAP di sini kita bakalan buat kaos angkatan kan. Terus juga
kemarin teman-teman udah pada ngasih desainnya ke aku. Terus Danus akhirnya milih-milih. Jadi kita dapat 3 desain baju bagian depan dan 3 desain baju bagian belakang. Ini bakal aku tunjukin, izin share screen ya. Nah, ini untuk desain depannya. Ini yang pertama ada yang ini. Terus yang kedua ada ini. Ketiga ada ini. Oh, ini untuk yang belakang, maaf. Ini ya yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Terus untuk yang depannya ada 3 juga. Ada yang ini. Terus ini sama ini. Jadi nanti teman-teman bantu untuk ngevote. Nah, nanti kita ngevote-nya itu lewat Gform gitu. Selain di Gform itu selain ngevote, teman-teman bisa ngasih saran juga bagusnya kayak gimana. Untuk gambar lebih jelasnya nanti bakal ada di Gform-nya juga. Terus untuk deadline pengisian Gform-nya sampai besok jam 23.59 ya. Nah, terus juga untuk teman-teman yang udah ngasih desain kemarin bakal dapat potongan harga nih dari Danus gitu. Jadi ya gitu pokoknya. Ya betul guys, walaupun nggak dijadiin desain, tapi kalian tetap jadi potongan. Yeay, seneng kan? Boleh dikirim ya Gform-nya. Siapa tahu iya, ada yang mau langsung ngisi. Aku kirim ya linknya di chat. Jangan sampai nggak ngisi ya guys, soalnya buat baju kita semua. Yoi, betul. Ditunggu ya guys besok sampai jam 23.59. Dari DAP sekian. Makasih ya. Boleh selanjutnya ke PP. Izin share screen ya. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang progres PP. Nah, ini tuh list PP yang udah kita jalanin dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juli kemarin. Ini nama-nama workshopnya. Terus selama 2 bulan itu dari PP kita dapat 635.000. Terus lanjut ke denda aja ya. Nah, di rekapitulasi gabungan ini tuh rekapitulasi denda per minggunya. Keterangan yang fee ini tuh berarti semua anggota dari divisinya udah bayar dendanya. Buat minggu ke-1, total dendanya itu ada 615.000. Minggu kedua 595.000. Minggu ketiga 925.000, tapi ini ada yang belum bayar. Terus minggu kelima 610.000. Jadi total denda sampai minggu kelima, perkiraan total dendanya itu 202.745.000. Nah, untuk total pendapatan proker PP dari pemesanan PP sama denda itu ada 3.380.000. Untuk proker kita yang baru, kuesioner, kemarin kan kita baru upload itu ya poster. Nah, dari situ belum ada yang pesan lagi sih ke kita. Mungkin sekian dari PP. Oke, makasih PP. Kita lanjut ke buzzer ya. Bentar ya guys, lagi share screen.
Ini bakal dibacain sama Age ya. Ayo Ge. Oke guys, jadi waktu itu kan kita dapat kabar nih dari kakaknya. Terus ada beberapa akun yang kedeteksi unfollow akun Berkda sebelum waktunya. Terus sama kakaknya itu udah ditandain warna merah. Nah terus makanya kita buru-buru infoin ke angkatan. Tapi ternyata ada beberapa yang masih follow, tapi kedeteksi unfollow gitu. Nanti kita share Gdocs-nya. Terkait permasalahan yang kemarin itu ada beberapa. Yang pertama, kalian tuh bentar. Aku lanjut ya. Mungkin dari kalian yang pas isi Gform ada kesalahan nulis username, jadi nggak kedetek sama kakaknya. Nah, maka dari itu solusinya kalian tulis username-nya yang benar di Gdocs beserta nama panitia yang ngajak. Terus ada beberapa yang ternyata ganti username. Nah, untuk itu kalian juga tulis di Gdocs nama username-nya beserta nama panitia yang ngajak. Nah, karena bazar ini targetnya 21 orang, jadi kalau ada yang kemarin di data unfollow, ada yang benar-benar unfollow, tolong hubungi untuk follow lagi. Kalau misalnya teman kalian nggak mau follow lagi, tolong cari penggantinya karena udah ada perjanjian di MOU. Dan itu kita tunggu sampai Sabtu malam. Nah, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan pihak Baza. Jadi buat teman-teman yang ternyata nggak unfollow tapi masuk listnya, kita akan sampaikan lagi ke kakaknya. Dan yang terpenting kalian tulis saja di Gdocs-nya. Kalau emang nggak unfollow. Nah, kalau yang belum 21 akun, itu dicek lewat spreadsheet Dinda Husna. Oh ya, sama Sebas udah ya. Itu belum diganti. Ditunggu ya sampai Sabtu malam. Terus juga yang lisan buzzer di masing-masing grup tolong dilengkapin ya guys. Nah, pemasukan buzzer untuk bulan lalu masuk sebesar 800.000 pada tanggal 29 Mei 2021. Terus sama kita mau nunjukin tentang Gdocs-nya. Saya boleh bentar nih. Age udah masuk ya? Bisa share screen nggak, Ge? Udah, bentar. Udah masuk belum? Udah, Ge. Oke. Nah, jadi guys, ini data yang dikirim sama kakak dari buzzernya. Gitu, di sini nih, masih banyak banget akun yang belum ada keterangannya gitu. Nah, buat kalian yang nama akun yang kalian ajak ada di sini, bisa dikasih tahu misalnya kalau kalian emang bener nge-unfollow, berarti ajak lagi tuh temennya yang unfollow supaya nge-follow balik, atau kalian bisa cari penggantinya, backupnya gitu. Terus kalau ternyata data di sini ada nih nama akun ajakan kalian, tapi ternyata masih nge-follow. Nah, tulis aja masih nge-follow. Terus kalau misal kalau misal di sini ada nama kalian tapi username-nya ganti, nanti kalian tulis di sini misalnya udah follow tapi username-nya ganti. Jadi apa? Ini kayak gini nih. Ganti ditulis nama username barunya sama nama panitianya kayak gitu. Nih kayak gini. Ganti jadi face to the mat misalnya kayak gitu. Ditulis. Ya Terus, guys, gitu. Itulah pokoknya. Ya mohon maaf banget yang kemarin dari pihak Danus itu mendadak karena dari pihak Bazarnya juga mendadak. Kan malam-malam tuh kita minta tolongnya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terganggu akan buzzer ini, kita minta maaf karena yang kemarin mendadak ngasih tahu ke kalian. Terus juga ya
Sama kita minta semuanya Sabtu malam ya guys, soalnya biar minggunya kita mau ngecek 2 kali antara pihak buzzer sama kitanya, biar cepet selesai program si buzzer ini. Iya, Terus, betul. udah ya kayak tentang buzzer. Udah sih, paling kita juga mau minta maaf kalau misalkan di datanya ini masih ada yang salah gitu, kayak misal yang yang masih nge-follow terus tiba-tiba ditulis unfollow gitu. Soalnya kita benar-benar dapat data mentahan dari pihak buzzernya guys, bukan kita sendiri yang ngecek kayak gitu. Nah, iya betul. Kayaknya cukup sekian buat buzzer. Kita mau lanjut ke bendahara Danus ya guys, buat kayak pemasukan kita semuanya berapa sama pengeluarannya kalau ada. Boleh, Berlin. Mohon maaf guys, ternyata Berlin kan wifi-nya error ya. Jadi yang tadi kita udah bilang kayak di Bazo udah 800.000, terus di Danus Mandiri udah hampir. Tadi kan udah di-sharing sama Nafisa. Nah, kita mau lanjut ke mau diskusi terbuka. Mau diskusi terbuka antara kita sama kalian. Jadi boleh Ge dimulai dulu Ge yang itu, yang kuesioner. Jadi guys, sebelumnya kan kita kan tiba-tiba bikin kuesioner kan, soalnya emang kondisi penjualan PP itu lagi sepi dan jadinya kita cari cara lain gitu bikin kuesioner. Tapi ternyata kita dapat info nih baru semalam banget ada di antara teman-teman yang kayak keberatan gitu loh kalau kita ngelakuin kuesioner gitu. Jadi mungkin kita mau minta saran nih ke teman-teman, kira-kira kalau kuesioner tetap diadain, teman-teman keberatan kah? Atau kalau misal ada keberatan, boleh diungkapin aja gitu, kenapa-kenapanya, kayak gitu. Iya betul guys, boleh on mic atau lewat chat, soalnya kita kan juga bingung ya kalau mau ngejalanin, tapi dari kalian yang merasa terbebani. Jadi kita sangat terbuka atas saran dan masukannya. Boleh guys, kalau misalnya ada yang mau diomongin. Mumpung pas banget kan lagi angkatan gini biar enak. Kalau ada yang keberatan bilang aja guys. Nanti jadi evaluasi buat kita. Aku mau nanya. Boleh. Ya benar-benar nanya. Kalau itu kuesioner teh kan ada yang ditulisnya tuh dari berapa orang sampai berapa orang itu teh. Ntar dipilih acak siapa yang ngisinya apa gimana? Iya, dipilih acak. Ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya 25 orang yang nggak semua divisi. Gitu. Kalau misalnya malu buat ngechat lewat grup ini, bisa PC aja ke aku atau lagi ntar kita bacain anonim. Ya betul guys, jangan malu-malu. Gimana guys kalau misalnya pada nanti kita buka polling aja kali ya di line ya, mau kuesioner tetap diadain atau enggak. Nanti teman-teman boleh ajukan suaranya di situ ya. Oke, berarti kita lanjut aja Ge yang ke tadi kan mau sharing bendahara, tapi karena Berlinnya lagi error ini sekarang Agi udah bisa.
Oke, bentar ya. Udah ada belum? Lagi loading, Ge. Udah. Udah. Oke. Jadi guys, ini laporan keuangan yang udah dibikin sama Bendahara Danut. Nah, ini tuh laporannya tuh per bulan gitu, dan kalau kita lihat nih di bulan Mei ada dana masuk sebesar segini totalnya nih, 6.214.000. Nah, ini tuh keseluruhan dari Danus Mandiri, dari PP, terus dari denda, pokoknya dari semua proker yang diadain Danus. Terus lanjut ke bulan Juni. Di bulan Juni ini kita kan ada buzzer juga kan ya. Terus kalau kita lihat-lihat totalnya di bulan Juni ini ada 3.019.777. Nah, ini tuh udah ada pengeluaran dari kita beli dulu merch, kita pembelian merch dulu, terus nanti dari merch itu kita dapat keuntungan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau laporan bendahara. Ya, jadi kurang lebih sekitar 8 jutaan guys dari Danus. Ya, gitu. Dan target kita 10-15. Sisanya ya dari merch yang belum diambil kan biayanya dari Danus Mandiri, YAP, Jahing, Gaslab gitu. Ya, sama buzzer yang bulan ini juga belum diambil. Oh iya, belum. Betul. Nanti kan dari Danus sendiri kan bakal ada G-form yang tadi DAP sama polling di line. Nah, minta tolong ya buat diisi supaya kita tuh kerjanya biar enak gitu. Jadi ada persetujuan dari kalian. Ini ada yang DM ke aku, private chat. Ada sedikit pendapat. Kalau dari aku sendiri lebih prefer kuesioner dibanding Danus Mandiri. Kalau kuesioner nggak harus keluar modal dan juga lebih mudah buat aku sendiri ngisi kuesioner. Oke, makasih anonim. Nanti kan ada juga ya G-form dari BPH-nya. Nah, kalau kalian mau kasih saran buat Danus, tapi malu buat ngechat langsung atau itu lebih banget ya guys, taruh di situ. Udah sekian dari Danus. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Oke, terima kasih banyak Danus. Oke, selanjutnya kita bakal ke mediasi. Hai mediasi. Oh, mediasi. Halo. Oke. Ini aku mau share screen ya. Ntar yang jelasinnya Putri. Gimana nih? Ada nggak Putrinya nih? Halo, ada. Oke. Kok nggak bisa di-mute? Maaf. Udah ada ya? Oke, mulai. Oke. Jadi, perkenalkan, nama aku Putri, perwakilan dari divisi mediasi aku bersama teman aku. Dan aku Sarah, perwakilan dari divisi mediasi. Nah, jadi kita akan mempresentasikan sejauh mana progres dari divisi mediasi. Nah, jadi anggota divisi mediasi udah melakukan sharing dengan PDD 2019, Logistik 2018, serta PDD 2018. Boleh, next.
Nah, di sini ada pembagian PJ untuk kegiatan Spektanikma, yaitu bagian A, penanggung jawab pekerjaan. Di sini ada penanggung jawab spreadsheet, Sheila, penanggung jawab virtual gallery, Satrio, penanggung jawab desain, membuat grand design IG peserta dan angkatan atas, ada Rizal dan Sarah. Nah, untuk desain feeds itu, kan IG-nya ada 2. Yang buat angkatan atas itu yang Spektanikma, dan yang buat peserta itu nerusin Spektakuspia 2020 tahun lalu. Boleh di next. Selanjutnya ada penanggung jawab divisi untuk koordinasi mediasi dengan divisi lain. Penanggung jawab dari divisi BPH yaitu Lutfia, PJ mediasi yaitu Rizal dan Satrio, penanggung jawab acara yaitu Danes, penanggung jawab PKI, penanggung jawab person itu Putri, penanggung jawab asesor Salsa, penanggung jawab humas itu Regi, dan penanggung jawab Danus itu Rizka. Next. Selanjutnya ini ada akun Instagram yang akan digunakan. Ini ada yang Spektanikma sama Spektakuspia 2020. Yang Spektakuspia 2020 ini akan diganti menjadi Spektanikma 2021 dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, alumni, dan sivitas akademik di lingkungan TIP, termasuk mahasiswa baru TIP. Next. Nah, selanjutnya proses perkembangan logo. Di tahapan awal, kami mendiskusikan konsep desain logo dari tema Spektanikma yang telah disusun oleh divisi acara. Nah, masing-masing anggota dari divisi mediasi itu menyalurkan ide berupa sketsa yang nantinya akan dipilih untuk direalisasikan menjadi sebuah logo. Prosesnya pada awalnya sketsa dikumpulkan ada sekitar 38 desain. Kemudian diproses dengan diskusi dan terbentuklah beberapa desain seperti yang terlampir pada slide ini. Terdapat berbagai bentuk logo dengan style dan ciri khas masing-masing anggota. Setelah itu dipilihlah beberapa desain logo yang paling menarik dan sesuai dengan tema Spektanikma 2021. Lalu dikembangkan menjadi satu kesatuan logo yang utuh. Next. Nah, ini merupakan logo final dari Spektanikma 2021. Selanjutnya, merupakan esensi dari logo Spektanikma 2021. Nah, di sini ada loop. Loop sendiri pada logo Spektanikma merepresentasikan rasa ingin tahu dan fokus yang tinggi untuk menggapai suatu tujuan. Kemudian, di dalam loop itu ada labirin yang memiliki 5 lapis dinding. Di mana 5 lapis dinding ini mewakili hari yang nantinya akan dilalui serta nilai per hari yang akan didapat oleh mahasiswa TIP 2021. Lalu, di dalam loop selanjutnya itu ada rubik. Nah, rubik ini melambangkan bergabungnya mahasiswa TIP 2021 ke dalam keluarga besar TIP. Kemudian selanjutnya pada labirin ini terdapat 6 sisi. Ini itu melambangkan jumlah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Spektanikma, yaitu ada mahasiswa aktif, alumni, dosen, himatipan, sivitas atau tendik, dan pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian selanjutnya pada background logo terdapat terasi bintang dan cahaya bulan. Ini mempresentasikan Spektanikma yang akan menuntun perjalanan kehidupan mahasiswa baru selama berkuliah di TIP. Next. Nah, selanjutnya esensi dari warna ada logo Spektanikma. Yang pertama ada warna ungu. Warna ungu melambangkan kebijaksanaan, misterius, imajinatif, kuat, berwawasan luas, dan berhati lembut.
Kemudian, warna putih pada logo Spektanikma menggambarkan akhlak yang baik, sopan santun, kesederhanaan, pembela dan penegak kebenaran, serta adanya keterbukaan. Lalu, warna oranye pada logo Spektanikma menggambarkan rasa optimis, percaya diri, semangat berpetualang, interaktif, hangat, serta ceria. Kemudian pada gelang loop terdapat warna toska yang berarti menggambarkan kreativitas, suasana segar, kesadaran, rasa empati, dan rasa peduli. Kemudian juga warna beige pada lingkaran loop yang berarti keseriusan dan kekuatan dengan jiwa sosial serta rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Next. Kemudian di sini ada beberapa desain. Seperti yang terlihat, ini ada tote bag, terus tumbler, sticker pack, notebook. pada awalnya dibentuk 4 kelompok untuk mendesain masing-masing merch. Kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk membuat desain hingga menjadi produk final, seperti yang terlihat pada slide. Nah, kemudian untuk next project divisi mediasi, kita lagi ongoing penggarapan video teaser trailer Spektanikma 2021. Untuk pembuatan teaser sendiri, agar mempermudah pengerjaan, kita membagi anggota jadi beberapa bagian yang masing-masing bertanggung jawab untuk satu proses produksi. Jadi ada timnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tim membuat story, lalu tim untuk syuting, dan juga tim editing. Saat ini untuk proses sendiri, kita masih mendiskusikan lokasi dan waktu untuk proses syuting. Karena kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan, kita masih melihat kondisi dan waktu yang memungkinkan untuk memulai syuting. Selain itu juga, mediasi nantinya akan membuat desain tugas peserta Spektanikma, grand design feeds Instagram, serta sertifikat. Next. Nah, mungkin sekian dulu dari divisi mediasi. Terima kasih. Terima kasih banyak mediasi. Oh, udah ada logonya juga ya. Keren banget. Terima kasih banyak divisi mediasi A. Mungkin untuk selanjutnya kita bakal ada transparansi untuk cash flow dari Bendahara Spekta. Halo guys, aku izin share screen ya. Bentar. Halo guys, udah kelihatan belum? Masih loading. Nah, udah kelihatan. Kelihatan. Nah, cash flow kita tuh dilihat sama sih, karena sumbernya itu kan dari Danus juga. Jadi gak beda jauh sama yang tadi Danus sudah share. Cuman bedanya itu di bulan Juni kita kan, di bulan Mei, kita tuh dapat uang tambahan yang 500.000 itu dari AKL. Jadi yang ditransfer ke aku itu 6.214 ditambah 500, jadi 6.714 yang ada di aku. Nah, terus buat bulan Juninya juga udah ditransfer dari Danus juga, sama jumlahnya kayak yang tadi udah di-share screen, yaitu, bentar, 3.019
777. Jadi totalnya yang udah masuk ke aku tuh sekitar 9 jutaan, guys. Nah, buat kemarin kita baru banget kan beli Zoom Premium yang sama Ijal itu. Jadi kita ada pengeluaran 351.999. Udah sih segitu aja paling cash flow-nya. Nah, terus juga karena kan kita kan tadi targetnya itu 10 sampai 15 juta kan yang ngumpulin. Nah, karena kalian udah ngeliat nih total uang yang udah ada, yang udah kita pegang, jadi kalian mungkin bisa pertimbangin juga mungkin yang tadi kuesioner menurut kalian tuh masih perlu atau enggak. Pokoknya ini aja ya, kasih saran kalian enaknya kayak gimana biar gak ngeberatin kalian juga. Iya guys, bener banget gitu. Terus juga selain ini pengen liatin cash flow, kita mau ngasih tahu kalau kita tuh harus isi RAB guys, biar kita tahu kebutuhan dari masing-masing divisi. Jadi nanti linknya mungkin kita bisa kasih ya ke bendaharanya, terus isi dari setiap divisi kebutuhan kalian. Anya ada yang pengen ditambahin? Oke, jadi RAB ini tuh buat bayangannya Danus ke depan guys, harus dapat duit seberapa banyak. Jadi kalau bisa kalian isi RAB ini seakurat mungkin deh. Kayak kalian perkiraan ke depan nih, bakal mau butuh apa aja, bakal kayak ngundang apa aja, apa bakal dibayar apa enggak mereka si narasumber ini. Terus kayak pokoknya keperluan kalian deh, divisi-divisi kalian nanti termasuk sama kayak apresiasi hadiah gitu kan, itu kan termasuk nih sama pengeluaran kita nanti, itu juga kalian perkirain guys, itu coba buka contoh deh, Mak. Oke. Nih. Jadi buat kalian yang nanti masih bingung isinya gimana, bisa dilihat di contoh ya guys. Jadi itu nanti ada keterangan itu isinya kayak kebutuhan kalian apa, itu contohnya aku kasih di situ, terus jumlahnya, satuannya, terus sama harga satuan sama jumlah harganya. Gitu sih guys, sudah itu aja sih. Iya. Kalau ada yang masih dibingungin, tanyain aja ya di sini. Iya benar, kalau ada yang bingung boleh nanya sekarang atau boleh nanya nanti, nggak apa-apa. Iya. Gitu aja sih paling dari kita. Iya, gitu. Ini aku stop share aja kali ya. Oke, Mak. Makasih guys. Makasih Terima kasih banyak Bendara. Nah, dari kalian ada yang mungkin masih bingung mau ditanyain dulu gak? Sebelum kita lanjut. Atau mungkin nanti bisa ya ditanya ke bendahara, si bendahara divisinya. Nah, aku pengen nge-share G-Form, guys. Jadi, G-Form ini itu buat saran dan kritik selama kepengurusan spekta ini, guys. Di situ kalian bisa nyampein saran kalian dan itu anon ya guys, jadi jangan takut buat saran dan kritik karena ini benar-benar anon dan kita nggak tahu siapa yang isi, jadi benar-benar bebas isi aja menurut kalian tuh gimana. Oke, jangan lupa isi. Nah, buat evaluasi juga ke depannya spekta ini tuh harusnya kayak gimana dan pengurusan juga mau kayak gimana supaya lebih enak juga ke kaliannya dan lebih enak juga ke kitanya gitu. Betul banget, jangan lupa diisi. Oke. Terima kasih Sil. Oke, terus lanjut ya, kita bakal ngebahas tentang teman-teman kita yang mau pindah nih guys dari TPN. Jadi karena mereka mau pindah dari TPN kan otomatis job buat di spekta mereka itu bakal dialih tugaskan ke teman-teman yang satu divisi kan. Nah, kita tuh mau minta pendapat dari kalian, terutama buat teman-teman yang emang udah fix pindah gitu. Jadi kita udah ngerangkum nih di IKW tentang ketentuan-ketentuannya. Dan ini benar-benar
pendapat dari teman-teman IKW ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa keberatan nggak apa-apa, bilang aja. Apalagi teman-teman yang mau pindah dari TPN kan. Bentar ya, aku baca dulu. Jadi dari teman-teman IKW itu udah merangkum kalau teman-teman yang bakal pindah dari TPN ini tetap ikut kegiatan, tapi untuk persiapan spektanya aja. Dan nanti bakal dikasih batasan tugas dari Kadif dan Wakadif ya. Jadi misalnya untuk humas gitu ya, ada yang mau pindah dari TPN. Untuk humas anggota humas yang mau pindah dari TPN ini bakal dikasih batasan tugas sampai nyari kontaknya pembicara aja gitu. Jadi kayak sampai nyari kontaknya aja atau apa. Jadi itu untuk contohnya dikasih batasan tugasnya, jadi nggak sampai benar-benar selesai. Terus bakal tetap masuk ke video pengenalan divisi. Kenapa bakal tetap masuk ke video pengenalan divisi? Karena kalian kan udah berkontribusi untuk divisi spekta ini gitu kan. Walaupun kalian nggak sampai ikut acara spektanya, tapi tetap kalian udah berkontribusi, dan menurut kita teman-teman IKW, kalian juga harus masuk ke video pengenalan divisi. Terus yang terakhir adalah nggak ikut di hari H spekta. Jadi kenapa kalian nggak ikut di hari H spekta? Kan kalau kalian pindah dari TPN, kalian bakal ada kegiatan baru kan di tempat yang baru gitu. Jadi kita nggak mau maksa kalian tetap ikut di hari H spekta. Jadi mungkin ini ya rangkumannya. Nah, kalau menurut kalian nih bebas ya dari yang nggak ikut dari yang nggak pindah dari TPN ataupun dari yang pindah, itu kalian boleh kok kasih saran dan masukan menurut kalian gimana nih baiknya untuk teman-teman kita. Karena ini menyangkut angkatan guys, gitu. Boleh banget kok kalau mau ngechat atau mau langsung on me. Mau anon juga boleh, langsung chat aja ke aku. Ya, jadi mungkin pada belum tahu, jadi ada teman-teman kita yang bakal pindah guys dari TPN, ada yang lulus SBM, ada yang ikut kedinasan juga, dan ada yang kemungkinan juga lulus mandiri. Jadi ya mereka mau pindah dari TPN guys. Oke, mungkin kalau ada saran kayak yang lebih baik itu buat teman-teman kita, atau mungkin teman-teman kita yang mau pindah dari TPN juga kasih kritik dan saran juga nggak apa-apa kalau misalnya keberatan. Karena ini murni pendapat dari IKW-nya ya guys, jadi kalau kalian merasa keberatan bilang aja. Atau bisa juga kalian yang ngerasa keberatan tapi kayak malu-malu, boleh nanti di G-form yang aku share tadi di SKS 2021, kalian juga boleh masukin unek-unek kalian di situ. Kayak masih ditunggu guys, mungkin ada saran yang lebih baik gitu daripada yang udah aku share itu. Ya, untuk tetap ikut kegiatan persiapan spekta ini bisa jadi itu kayak tetap ikut rapat sampai misalnya tugas dia di divisi itu selesai, itu juga bisa ya guys. Jadi udah dikasih tugas dulu nih sama si Kadif dan Wakadif ya, kira-kira tugasnya dia apa. Terus begitu tugas dia selesai, kalau dia merasa udah cukup di spekta dan mau fokus ke pilihannya yang lain, yang itu yang baru, itu boleh kok. Apakah masih ada
ada nih. Atau mungkin masih malu-malu kali ya. Yaudah kita tunggu di G-form-nya aja ya guys. Jadi kalian boleh nyampein unek-unek kalian di G-form-nya. Guys, sama aku pengen nyampein juga kalau misalnya kalian emang berniat pindah dari TPN ya dan udah fix, itu jangan lupa kabarin Kadifnya ya, karena itu harus didata buat ke kader juga. Jangan sampai kalian tiba-tiba ngilang ya. Jadi kasih kabar ke Kadif dan Wakadifnya. Yang mungkin agak malu-malu ya ngechat di sini atau ngasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Paling ada chat. Oke. Selamat juga buat teman-teman kita yang diterima di tempat barunya ya, yang mereka pengen. Selamat guys, dan semoga itu pilihan terbaik buat kalian. Iya keren banget gak sih ikut SPM lagi. Iya sih tapi kalian keren banget bisa ikut SPM terus keren. Sukses selalu all yang keterima di mana-mana pun itu. Semoga pilihan misalnya kayak ya pilihannya ntar yang terbaik lah. Amin. Semoga yang masih ikut seleksi juga diberi yang terbaik ya. Amin. Silvi nangis, Besok Silvi nangis. Sedih dia. Kesel banget sama filternya Silvi. Silvi jangan sedih, Silvi jangan nangis. Oke. Mungkin kalau mau nyampein unek-unek boleh di form yang udah aku kasih aja ya guys. Udah sih paling untuk rapat angkatan itu aja yang pengen aku bahas hari ini. Terima kasih banyak guys yang udah nyempetin waktunya. Sumpah Silvi, bentar lagi gue kick ya. Keselin banget. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempetin waktunya di Sabtu pagi ini. Semoga kalian nggak kapok ya buat ikut rapat angkatan karena bakal ada lagi. Semangat guys, terima kasih banyak buat hari ini. Dan jangan lupa banyak istirahat, minum vitamin, jaga kesehatan karena akhir-akhir ini corona makin serem ya. Jangan keluar rumah dulu. Satrio jangan nongkrong dulu. Gak mau. Parah banget. Satrio lu kalau kena awas saya ya. Ya jangan nongkrong-nongkrong dulu ya guys, mall lagi ditutup, jangan ke mall. Iya betul, kalau nggak terlalu penting jangan keluar dulu. Jangan kayak Satrio Batu, pengennya nongkrong dulu. Oke. Mungkin ya jangan lupa vaksin juga. Oke, sekian ya untuk rapat angkatan kita kali ini. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan.